Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, jaddidu imanakum akthiru min qawli la ilaha illallah. Hadits sahih rawahu Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Rawahul Baihaqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Rawahu Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khamsun min haqqil muslim 'alal muslim, raddut tahiyyah wa ijabatud da'wah wa syuhudul janazah wa iyadatul marid wa tashmitul 'atis idza hamidallah. Haditsun sahih rawahu Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Habibillah wa Safiyyihi alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di Masjid Raya Bintaro. Kita mengkaji, yang kita kaji bukan ucapan sembarang manusia, tetapi ucapan manusia yang termulia, yang ucapannya bukan bersumber dari nafsu atau diucapkan karena punya agenda dan kepentingan pribadi, tapi ucapannya semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan setiap orang ucapannya bisa benar, bisa salah, dan bisa untuk dibantah, kecuali ucapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab itu semuanya bersumber dari wahyunya Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. In tuti'uhu tahtadu. Apabila kalian mentaati Rasulullah, kalian akan mendapat hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bahasan hadis pada malam hari ini, kita merenung suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia adalah induk dari segala kesalahan. Bukan dunianya ya, tapi cintanya aja, baru cintanya aja itu induk dari segala kesalahan. Baru cintanya doang. Terlepas dapat itu dunia atau enggak dapat, dia berhasil dapat yang dia mau atau dia gagal, tetapi cintanya aja terobsesi dengan dunia, itu sumber segala kesalahan. Dan apa sih dunia? Apa tiap orang punya sedikit harta, oh itu dunia? Atau punya kendaraan, itu dunia? Apa yang dimaksud dengan dunia di sini? Ketika ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW atau ucapan ulama yang menyebutkan tentang dunia, maka dunia itu diartikan bukan harta, bukan tahta, akan tetapi kullu ma yulhika 'anillah wa yugi'uka fi ma'siyatih fahuwa dunya. Segala sesuatu yang membuat engkau lalai dari Allah dan menjebloskan engkau di dalam kemaksiatan, maka itu adalah dunia. Dan dunia yang tercela, yang dihinakan oleh Allah Ta'ala, yang kita diperingatkan untuk waspada dan berhati-hati dari hal tersebut. Apa itu? Bukan berarti punya harta itu dunia, enggak. Punya tahta itu dunia, enggak. Akan tetapi segala sesuatu apapun, mau itu harta,
kedudukan, penghormatan, pujian, pengikut, massa, anak, istri, keluarga, pendukung, segala sesuatu apapun yang membuat kita lalai kepada Allah dan membuat kita terjeblos di dalam kemaksiatan, maka itu adalah dunia. Membuat kita jadi sombong, membuat kita jadi jadi riya, membuat kita jadi ujub, jadi ingin dipuji oleh orang, begitu. Ataupun juga sampai kita meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang haram, ataupun juga melalaikan tugas-tugas kita, ataupun itu yang sunnah, maka itu adalah dunia yang tercela. Dan dunia tersebut, cinta kepada hal duniawi itu adalah sumber segala kesalahan. Sebab cinta atau obsesi terhadap dunia itu yang bikin orang perang di dunia. Kita kan pernah dengar perang kan? Peperangan yang terjadi di bumi ini sumbernya apa? Apa sih yang diributin? Apa yang direbut? Apa yang diributin sama mereka? Ya, berebut minyak, berebut gas, berebut sumber alam, perang dagang antara negara ini dan negara itu. Semuanya yang diributin ujung-ujungnya adalah dunia. Haulaha yudandinun, di sekitar itulah mereka saling berkecimpung. Zalika mablaghuhum minal ilm, itu yang mereka capai daripada pengetahuan, cuma sampai hal yang segitu doang batasannya. Wa dzid dunya daniyah, kata sebagian salihin, hawadithuha katsirah wa 'aisyatuha hagirah wa muddatuha qasirah. Kalau ada yang mau tahu tentang dunia, maka dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mujaddid, Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau bilang, "Hadzi dunya daniyah." Dunia ini hina. Kenapa disebut dunia? Dunia disebut dunia lidana atiha, karena hinanya dia di mata Allah, maka dinamainnya dunia. Karena apa? Karena dia hina. Dani, sesuatu yang hina. Dana, kehinaan. Lidana atiha, karena dia rendah, hina, nggak ada harga, maka disebutnya dunia. Disebutnya dunia. Hadhihi dunia daniyah, ini dunia hina, nggak ada harganya di mata Allah. Dalam hadis yang lain, lau kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udah ma saga kafiran minha syarbata ma. Seandainya dunia sebanding di mata Allah dengan selembar sayap nyamuk di mata manusia. Kita kalau ngelihat sayap nyamuk satu lembar, ada harganya nggak di mata kita? Nggak ada harganya. Bahkan ketika kita lihat, pandangan kita ngelihat itu, kita nggak bakal fokus ngeliatin begitu, akan beralih kepada hal yang lain. Dan kita nggak bakal mengingat kalau kita udah pernah ngelihat itu atau pernah melewati itu. Nggak bakal kita lirik, nggak bakal kita gubris, nggak bakal kita pikirin. Kenapa? Saking nggak ada harganya. Sebagaimana dunia di mata manusia, sayap nyamuk di mata manusia, kayak begitu. Seandainya dunia di mata Allah kadarnya sama seperti kadar selembar sayap nyamuk di mata manusia. Seandainya sama segitu, di mata manusia nggak ada harganya sayap nyamuk, maka niscaya itu udah terlalu mahal untuk diberikan kepada orang kafir. Niscaya Allah nggak bakal memberikan seteguk air pun kepada orang-orang yang kafir kepada Allah. Tapi karena dunia nggak ada harganya, ambil, biar mereka makan, habisin. Kenapa nggak ada harganya? Sampai dikatakan, ad-dunya darun liman la daralah, ad-dunya darun liman la daralah, wa malun liman la malalah, walaha yajma'u man la agla lah. Dunia itu adalah rumah buat orang yang di akhirat nggak punya rumah, harta buat orang yang di akhirat nggak punya harta. Dan yang terobsesi ngumpulin dunia, memprioritaskan dunia, nganggap dunia segala-galanya, adalah orang yang di mata Allah nggak punya akal. Itu dia dunia daniyah. Makanya Allah Ta'ala usir dunia dari para kekasihnya, nggak diberikan kepada para nabi-nabi.
diusir dari mereka itu dunia tersebut. Kalaupun ada di antara para nabi-nabi yang diberikan tahta atau harta, maka untuk menunjukkan kepada masyarakat dengan suatu hikmah, menunjukkan kepada masyarakat gimana sih harus memperlakukan dunia tersebut. Dunia daniyah, hawadithuha katsirah. Tiap hari ada kejadian baru. Benar gak ada kejadian baru tiap hari? Tiap hari ada gempa, tiap hari ada banjir, tiap hari ada angin puting beliung, tiap hari ada bencana ini, bencana itu, ada kejadian ini, ada bencana virus, ada penyakit. Ini hari mati sekian, besok mati sekian, kemarin mati sekian, bulan ini mati, wah terus begitu. Ini hari fulan masuk rumah sakit, besok fulan masuk kuburan, besok fulan 3 hari tahlilan, besok hadir 40 harinya fulan, dan begitu terus. Selalu ada kejadian. Hawadits, banyak kejadian yang nggak ada habis-habisnya. Selesai dari yang satu, datang kejadian yang lain. Itu Nabi waktu bikin lagi megang kayak tongkat kecil di tangannya, terus yang kutufil ard, coret-coret di tanah bersama para sahabat. Apa yang dicoret-coret oleh Rasulullah? Rasulullah membuat sebuah gambar kotak persegi 4. Dibilang ini yang segi 4 begitu. Nah, ini umurnya manusia. Terus Nabi Muhammad menulis di tengah-tengah kotak segi 4, Nabi menggaris garis yang memotong dari sisi, terus dari sisi persegi itu sampai ke ujung, sampai ke sisi satunya, dilebihin lagi sampai panjang. Waduh. Yang kotak itu persegi 4 umurnya, manusia nggak keluar dari situ umurnya. Nah, itu garis yang di tengah sampai garisnya memanjang keluar. Apa itu ya Rasulullah? Nah, kalau garis yang panjang itu rencananya, cita-citanya, kemauannya, obsesinya. Artinya rencana dan cita-cita manusia lebih panjang daripada umurnya. Tuh. Terus di garis yang panjang itu, Nabi garis panjang, terus dibikin satu garis, tek tek tek, ada banyak. Ditanya, kalau itu apa yang kecil-kecil ya Rasulullah? Ada banyak banget. Bilang, hadhi a'rad. Apa? Musibah, bencana. Lolos dari bencana yang satu, di belakangnya ada bencana yang berikutnya. Lolos dari yang satu, ada yang berikutnya, terus sampai habis, sampai dia meninggal dunia. Kalaupun kita lolos dari bencana yang ini, ya, masih ada bencana yang berikutnya. Lolos dari yang berikutnya, ada lagi yang berikutnya, sampai mati. Hal ata 'alal insan hinu minad dahri lam ya'ti syai'an madhkura inna khalaqnal insan min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Kami ciptakan manusia dari cairan sperma. Untuk apa? Untuk kami uji dengan beragam ujian. Makanya manusia tuh ujiannya banyak. Mulai dari sakit. Kita sekarang nih sampai ke titik ini sakit kepala udah berapa kali dalam hidup kita? Sering kan? Udah sering sakit kepala. Nah, tapi baik-baik aja kan, sembuh juga kan? Alhamdulillah. Ya tapi ntar datang lagi, sembuh, ntar datang lagi, begitu terus. Selama kita hidup ya begitu. Terus udah gitu kita sakit pilek, flu udah berapa kali? Berkali-kali, 10 lebih, 100 lebih kali. Setahun aja tuh entah berapa kali. Kita sakit batuk udah berapa kali? Kita sakit demam udah berapa kali? Begitu. Udah berkali-kali, ada banyak banget. Lolos dari yang satu, datang yang lain. Lolos dari yang satu, datang yang lain. Alhamdulillah, idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, siapa yang profesinya nyembuhin? Allah. Allah huwa yashfin. Bukan dokter, bukan WHO. Allah yang nyembuhin. Allah yang nyembuhin. Ribuan penyakit kita lalui disembuhin sama Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Mestinya kan tambah yakin. Kenapa giliran sekarang kita tambah ragu? Mestinya kan kita tambah yakin sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma beda nama doang. Rasanya dia juga. Begitu.